Sahabat Indonesia Pagi kembali hadir dengan segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19. Segmen ini kami hadirkan untuk membantu Anda yang ingin berkonsultasi seputar vaksinasi. Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui sambungan telepon interaktif di 02153660500 atau melalui akun Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelumnya. Bergabung bersama kita hari ini Ketua Komnas KIPI, Prof. Hingki Hindra Irawan Satari. Selamat pagi, Prof. Hingki. Pagi, Timothy. Terima kasih Prof sudah bergabung lagi bersama kami. Saya langsung saja Prof lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Yang pertama dari Ini Lutfi 99. Prof, sejak 10 tahun yang lalu saya alergi jika mengonsumsi paracetamol dan ibuprofen. Bila mengonsumsi dua obat tersebut mata saya akan bengkak dan akan hilang setelah 3-4 hari. Hal ini menyebabkan saya agak ragu untuk vaksin COVID karena khawatir akan ada efek demam. Apakah ada alternatif lain apabila saya demam? Selama ini bila demam saya hanya dikompres saja, dok. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Lutfi, dan terima kasih itikat baiknya untuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi diri terhadap orang lain bila kita terkena dengan melakukan vaksinasi. Namun ada riwayat alergi terhadap paracetamol dan ibuprofen. Artinya alergi terhadap obat yang efeknya menurunkan demam atau mengurangi rasa tidak nyaman. Golongan tersebut, dua golongan tersebut memang yang paling banyak dipakai. Namun ada golongan lain, Pak Lutfi. Jadi asetosal atau acetyl acid atau saya maaf ini menyebut nama tapi sebetulnya karena Bapak alergi ya, jadi saya Bodrex ya, atau Bapak lihat di kandungannya obat penurun demam atau mengurangi rasa nyeri yang mengandung acetyl salicylic acid, atau obat golongan lain bisa dipakai metampiron. Metampiron itu seperti, maaf ini jadi nyebut ini juga ya, nama dagangnya Novalgin atau Antalgin. Nah, itu obat-obat juga mengurangi demam dan juga menurunkan rasa sakit. Jadi itu pilihan lain bila kebetulan Pak Lutfi pada waktu menerima vaksin apapun platformnya mengalami demam atau mengalami rasa tidak nyaman tempat suntikan atau merasa pegal-pegal ya, ada masih pilihan obat lain. Jadi saya anjurkan Pak Lutfi untuk tidak ragu-ragu melakukan vaksinasi, namun disampaikan di sentra vaksinasi tempat Bapak akan melakukan vaksinasi itu bahwa Bapak alergi terhadap obat golongan paracetamol dan ibuprofen, sehingga mungkin dapat petunjuk dari petugas vaksinasi untuk yang tadi saya sebutkan, acetyl salicylic acid atau metampiron, ya itu masih bisa dipakai atau dicoba. Dan juga sama khasiatnya, sehingga Bapak bila mengalami gejala demam atau tidak nyaman masih ada alternatif golongan obat penurun demam dan mengurangi rasa nyeri dari golongan yang lain. Oke, memang yang sering kita dengar dua itu ya, tapi ternyata ada pilihan lain dengan efek yang sama. Baik, terima kasih Prof. Hingki. Saya lanjutkan lagi dari @rara_ahab. Prof, ibu saya sudah vaksin 2 bulan lalu, tapi beberapa minggu terakhir tangannya ngilu dan kesemutan. Sampai sekarang belum berhenti nih, Prof. Apakah ini adalah efek samping dari vaksinasi COVID? Dan kenapa efeknya lama hilangnya? Silakan, Prof. Ya. Jadi Ibu Rara ya juga terima kasih nih kepada ibunya, Ibu Rara yang telah divaksin. Kemudian kita tahu bahwa secara umum setiap vaksin memberikan gejala di tempat suntikan, gejala menyeluruh atau gejala yang berat. Nah, Ibu mengalami gejala menyeluruh. Selain memang ada termasuk sebagai daftar kejadian ikutan vaksinasi pada penyuntikan COVID, namun ada faktor lain yang kalau kita mau mengkaitkan gejala yang terjadi dengan vaksin yang diberikan, yaitu awitan. Awitan itu bahasa Inggrisnya onset, atau bahasa Latinnya juga kalau bahasa Inggrisnya incubation, kalau bahasa Latinnya onset. Jadi artinya waktu kejadian dengan vaksin yang diberikan ada listnya juga. Nah, kalau untuk
dikaitkan dengan vaksin, kalau terjadinya 2 bulan kemudian, itu terlalu panjang, terlalu lama untuk dikaitkan. Jadi biasanya kalau reaksi di tempat suntikan itu 1-2 hari kemudian, dan kemudian menghilang 1-2 hari juga. Nah kalau terjadi 2 hari kemudian, dan mungkin di satu sisi, itu saya khawatir ada kelainan syaraf gitu, apa kelainan pembuluh darah yang menyebabkan hanya bagian tertentu yang nyeri atau kelainan lain. Nah itulah yang saya sampaikan, pesankan bahwa jangan selalu dikaitkan dengan vaksin. Untuk memastikannya segera lapor atau segera berobat ke dokter yang terdekat, dokter keluarga, ya dokter perusahaan atau family, untuk dicari penyebab pastinya. Jangan kita terus beranggapan bahwa ini terkait pada vaksin, padahal ada gejala yang lain yang kalau diketahui pasti akan diobati sehingga gejala tersebut menghilang. Kalau udah seminggu 2 minggu harus berobat ke dokter. Iya. Ya, untuk dipastikan dan untuk diobati sehingga sembuh. Jadi mudah-mudahan Ibu menyempatkan diri ke dokter terdekat sehingga dicarilah pemeriksaan lab yang diperlukan atau pemeriksaan lain sehingga penyebabnya diketahui, diobatin, insya Allah sembuh. Tapi tidak terkait dengan vaksin. Jadi khawatirnya asumsi justru membuat salah diagnosa begitu ya? Harus lebih tepat. Betul, dan jadi berlarut-larut. Jadi berlarut-larut. Oke, baik. Terima kasih Prof. Saya lanjutkan lagi ke penanya berikutnya. Ini dari @billy.mida. Prof, sekitar 1 minggu lalu saya sudah divaksin COVID dosis pertama, Sinovac, dan efek setelah vaksin, nafsu makan saya bertambah dan saya menjadi mudah mengantuk, padahal malamnya saya tidur nyenyak. Apakah tidak bermasalah nih Prof? Ya, jadi terima kasih nih Pak. Memang nafsu makan bertambah, mengantuk itu menjadi salah satu daftar yang dilaporkan oleh beberapa peneliti bahwa ada kaitannya dengan vaksin COVID, ya platformnya yang inactivated. Dan tadi juga ya, tadi nggak disebutin tuh ya kapan dan berapa lama, tapi kelihatannya sampai saat ini gitu ya. Cuman kapan, apa sehari seminggu setelahnya, katanya. Seminggu setelahnya ya. Kalau seminggu setelahnya mah kayaknya nggak terkait, terlalu jauh gitu ya. Ya. Terus kalau misalnya terus ngantuknya sama nafsu makannya sampai lebih dari 1 minggu, kayaknya nggak terkait. Jadi mesti dicari juga tuh penyakit lain. Ya, laporkan ke sentra vaksinasi atau berobat ke dokter. Kalau misalnya ngantuk terus kan bisa penyembutan pembuluh darah di otak. Makannya di nafsu berlebih tapi jadi kurus, itu diabetes mellitus, penyakit gula. Nah, kan yang memastikan hanya bisa dokter. Nah, tidak bisa berasumsi, apalagi untuk nanyain di WhatsApp grup ya. Jadi saya anjurkan cepatlah berobatkan, punya dokter pribadi, punya famili yang dokter, ya, punya dokter perusahaan atau ke sentra vaksinasi kembali lagi untuk dipastikan. Tapi kalau 1 minggu setelah dan langsung berminggu-minggu kayaknya nggak terkait sama vaksin. Dan ini cenderung ringan ya, Prof, kalau cuma hanya mengantuk dan mungkin nafsu makan bertambah, ini termasuk. Iya, tapi kalau mengantuk disebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak kan itu suatu yang harus segera ditangani, ya kan. Tapi kalau efek vaksin nggak kayak begitu, ya. Nafsu makan menurun, kalau ternyata diabetes kan juga segera harus diobati, ya, karena akan menimbulkan komplikasi di masa mendatang. Jadi harus dipastikan deh, ya, jangan terus ini gara-gara vaksin, terus kita terlena, ya. Jadi segera deh berobat untuk dipastikan dan diobati supaya hidup kembali seperti sedia kala, sehat seperti sekala. Baik, terima kasih Prof Hingki. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami melalui Instagram. Terima kasih kepada Prof Hingki yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang dikirimkan kepada kami, dan kita akan kembali lagi saat lagi. Prof Hingki, terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan lain. Salam sehat, Prof. Selamat.